Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Keranggan dan seluruh jajaran. Kemudian yang saya hormati seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah Keranggan dan Aisyah Keranggan yang berbahagia. Kemudian para asatid atau kalau disebut para itu sebenarnya tidak boleh menggunakan asatid, para ustadz dan ustadzah yang berbahagia dan juga masyayikh. Nah, di sini juga ada masyayikhnya, para syekh yang berbahagia. Kemudian tak lupa kepada ini khusus nih, wabil khusus. Tadi saya lihat ada Ustadzah Istanti. Ini beliau ustadzah saya karena menurut Gus Baha itu tidak ada mantan ustadz, mantan ustadzah atau mantan guru. Wah, dia mantan guru saya. Tidak ada mantan, selamanya itu jadi guru, maka tetap saya sebut. Juga rekan-rekan yang di Keranggan ada Ustadz Ilhadi, Akhinal Karim, Mas Lukman, ada Ustadz saya juga ini Pak Sarwoko. Kemudian Bu Eni dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Wah, ini luar biasa ini Pak Arif. Dan juga sesepuh kita Mbah Wanto. Siap disebut Mbah Wanto? Alhamdulillah. Nah, syukur alhamdulillah saya senang sekali ketika diajak buka bersama di Keranggan ini. Secara geografis itu kalau semakin ke timur itu bukannya lebih cepat. Gitu. Ya, jadi saya senang, wah berarti lebih. Rak hitung pirang detik lu cepet Bang Temanggung gitu. Kemudian satu hal yang sangat luar biasa sekali sore kali ini yaitu apa? Kita di sini masih diberikan nikmat bisa ketemu sore kali ini. Kenapa? Karena tetangga saya kemarin itu meninggal dunia di tengah bulan puasa. Jadi kalau kita bercerita soal kematian itu ngen kulon kok ora di musim niki sekan.
Sejak Ramadan itu di RT saya itu sudah 4 orang. Ramadan pertama tetangga dekat saya, kemudian Ramadan pertengahan ini kemarin itu ada yang meninggal juga, kemudian ditambah lagi masih agak saudara itu juga meninggal. Kemarin depan rumah saya meninggal dunia. Ya Allah ya Rob, ternyata kok seperti itu. Beraneka ragam nih, ada yang usia 50-an, ada yang sudah 70-an, ada yang sudah 80-an menginjak hampir 90. Itu dari 4 orang itu seperti itu. Nah, alhamdulillah tidak ada yang 40-an karena kategori 40-an ini saya. Tapi tidak bisa terelakkan semua, maka semalam itu saya juga tidak tahu menahu kemudian dibledok untuk bisa mewakili tuan rumah. Maka yang ayat yang saya sampaikan, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya itu maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi, memajukan tidak bisa, mengundurkan juga tidak bisa. Oke, maka bersyukur kita saat ini masih bisa bertemu. Kemudian juga wabil khusus untuk tuan rumah Sohibul Bait menikah yang saya kok Pak Haji Suparjono. Masya Allah, ternyata cucunya itu juga murid saya, Mas Nanda. Oke. Betul ya, Bu En? Mas Nanda ya? Ya, Ananda Nugraha. Oke. Alhamdulillah bisa ketemu guru, bisa ketemu teman guru, bisa ketemu murid. Ini luar biasa sekali. Oke. Biar tidak ngalor ngidur ngelantur, maka karena yang tadi saya bicarakan di prolog juga mengenai kematian, maka ini saya kebetulan saja ambil buku yaitu terjemahan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, terjemahan Sahih Muslim jilid 6 yang saya buka juga babnya percaya kepada qadar. Percaya kepada qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini ngaji saya langsung bacakan hadisnya biar tes rampung, karena waktu saya cuma sampai jam 5:30. Disemprit ya Mas. Punjul 5:30 wis rampung. Aja kakean. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik thumma yursalul malak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sampai situ dulu. Nggih, separuh hadis. Jadi hadis ini sangat terkenal, tertulis juga di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi bukan yang Al-Bantani. Imam Nawawi yang menuliskan kitab Arba'in. Nah, jadi diterangkan di dalam sesungguhnya kalian itu dikumpulkan di rahim ibu itu ketika berumur 40 hari ya, arba'ina yauman, kemudian masih berupa alaqah, kemudian dari alaqah masih dijadikan mudghah. Alaqah itu segumpal darah, mudghah segumpal daging. Jadi segumpal darah dulu, kemudian baru menjadi segumpal daging. Kemudian setelah itu berumur 4 bulan ditiuplah di situ malaikat diutus oleh Allah. Fayursalu al malaku, diutuslah malaikat untuk menemui janin tersebut, mudghah tersebut masih berupa mudghah. Ya, mungkin sudah berbentuk tapi segumpal daging, sekerat daging. Kemudian fayunfakhu fihi ruh, ditiuplah ruh ke dalamnya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian disitulah ditentukan 4 perkara yang ini kita tidak bisa mengelak. Sudah dari sononya
nggih. Satu, bikat birizkihi, dengan ketentuan rezekinya. Maka alhamdulillah kita bersyukur ada yang berprofesi sebagai pedagang, ada yang berprofesi sebagai petani, ada yang berprofesi sebagai pegawai, ada yang berprofesi sebagai tenaga ahli dimanapun, bahkan ada yang jadi presiden. Itu salah satu bikat bi rizkihi. Kemudian wa ajalihi, dan ajalnya. Ini termasuk ketentuan Allah, catatan Allah. Wis sampai tuk ya sudah. Tapi kalau belum tuk masih bisa berlangsung terus dan itu seperti itu. Kemudian wasyaqiyun, dia termasuk golongan yang sengsara. Au sa'idun, atau golongan orang yang berbahagia. Wah, ini kita tidak bisa mengelak semua, mau sengsara mau bahagia, tapi sudahlah kita rasakan ini kebahagiaan dari Allah saja. Kemudian sampai situ, fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada seseorang di antara kalian itu yang beramal sebagaimana amalnya para ahli surga. Ahli surga itu ya ada yang bekerja, ada yang sholat, ada yang puasa, yang seperti kita ini. Oke, semoga kita dijadikan ahli surga. Amin Allahumma amin. Beneran ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai sehingga ketika jarak antara kematian dan dirinya itu, ajal dan dirinya itu hanya sebatas dhira, satu lengan, hanya pendek saja. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi sudah didahului oleh kitab tadi. Faya'malu bi amali ahli nar, maka dia beramal dengan amalnya ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Kemudian wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada seorang di antara kalian layak malu bi amali ahli nar, yang beramal dengan amalnya ahli neraka. Kelihatannya ahli neraka, John, maksiat terus, maksiatnya tidak pernah diajak, namun hanya maksiat. Pae ora tahu dijei, gitu. Nah, dia beramal seperti itu, ya wis pokoknya maksiat, ada berjudi, kemudian suka menyakiti orang lain. Pokoknya kelihatan kalau orang melihat, wah ki ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga ketika jarak antara dia dan ajalnya itu illa dhira, sama, hanya satu lengan. Fayasbiqu alaihil kitab, sudah didahului oleh catatan. Faya'malu bi amali ahlil jannah, maka dia beramal dengan amalnya ahli surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Inilah yang kita harapkan. Kita ini berharap supaya bisa masuk surga, digolongkan sebagai ahlul jannah. Lah terus gimana ceritanya Pak sampai situ? Ada dua cerita, dua kisah nyata. Satu, Bapak Ibu semua tentu kenal dengan yang namanya Johnny Indo. Preso Pak nggih. Nanti kenalan. Pernah dengar nggih? Johnny Indo gitu. Johnny Indo yang dulu terkenal seorang perampok kelas kakap, kemudian sampai dijebloskan di Nusa Kambangan dan sudah berhasil pernah melarikan diri, merenangkan diri. Oh iya, merenangkan diri. Nah, kemudian sampai akhirnya dia berhasil bertobat, bertobat, kemudian dia sampai menjadi pendakwah. Namanya Johnny Indo, dan mati dalam keadaan insya Allah husnul khotimah. Pripun Pak? Pengen yang jadi seperti Johnny Indo itu, atau yang ya kita ini?
endingnya kita belum tahu, endingnya ini loh Pak, yang kita masih harus was-was dan terus berdoa itu di situ, itu ending kita itu, ya kita mohonkan, Allahumma inna as'aluka husnal khotimah, ya Allah kita mohon kepadamu itu husnul khotimah, seperti itu. Nah, kemudian kisah yang satunya lagi biar tidak panjang lebar, yaitu seorang pendeta. Pernah dengar cerita pendeta Willy Amrul? Belum, nggih? Nah, cerita sedikit, yaitu Alkisah seorang tokoh Muhammadiyah yang bernama Buya Hamka. Beliau punya saudara namanya Amrul. Nah, Pak Amrul ini dan Pak Buya Hamka ini sama-sama waktu mudanya juga mendapatkan pendidikan agama dari orang tuanya yang tokoh agama. Sama-sama menjadi seorang santri. Tapi di tahun 42 Pak Amrul ini pergi merantau mengikuti kapal pesiar. Dia ingin jadi seorang, ya pokoknya pengen sugih lah, ngono bahasanya dhewe iki pengen sugih. Entah di sana itu kerjanya asah-asah atau apa, pokoknya ikut kapal yang hasilnya itu banyak. Sudah, akhirnya berhasil, dia keliling dunia kemana-mana sampai akhirnya bersinggah beliaunya di Amerika. Singkat cerita juga, ketika di Amerika karena dia itu seorang santri ndeles, santri tulen. Ya. Kemudian dia mendakwahkan Islam juga, luar biasa. Sampai akhirnya dia mendapatkan istri juga orang Amerika, istrinya orang Amerika, sampai punya anak, dikaruniai 3 orang anak. Nah, hebat toh menika, wong Indonesia iso nikah karo wong Amerika. Adik sepupu saya itu juga orang keuangan, asli wong keuangan, bocah keuangan, nikah di Amerika tapi dengan orang Bumiayu. Ning dadi wong Amerika. Kakak saya juga sepupuan juga di Amerika. Dia menikah di Indonesia dengan orang Indonesia dan dibawa ke Amerika. Anaknya lahir di Amerika. Itu cerita-cerita. Kemudian singkat cerita juga, ini Pak Willy Amrul ini pernah pulang ke Indonesia, bertemu lagi dengan Buya Hamka sebagai kakaknya. Ketemu, luar biasa sekali waktu itu bertemu karena si Pak Amrul ini sebagai pejuang Islam juga di Amerika. Pak Buya Hamka sudah menjadi seorang ketua MUI dan tokoh Muhammadiyah dan Ustadz Kabir. Sudah luar biasa sekali. Baik-baik saja, nggak ada masalah waktu itu. Sudah nggak ada masalah. Nah, kemudian di tahun 81 Allah qadarullah Buya Hamka sedo, dipanggil duluan tahun 81. Nah, kemudian tahun 82 ini bencana mulai. Istrinya Pak Amrul ini karena dulunya seorang yang agamanya orang Amerika, maka pengen nostalgia. Ya, bilangnya ya mungkin bilang dad atau iya bahasa kita ya. Aku kangen apa? Kangen pengen mulai meneh di agama saya dulu. Wait, tenanan iki. Begitu kan, mesti kaget tuh. Tenanan. Akhirnya guncor, jadilah guncangan yang akhirnya singkat cerita langsung Pak Willy Amrul ini berubah menjadi seorang pendeta. Namanya berganti menjadi Willy Amrul. Dan pernah pulang ke Indonesia, konon ceritanya tahun berapa itu ikut mengkampanyekan agama Kristen di Indonesia, berceramah. Nah, ini maka yang namanya iman itu tidak bisa diwariskan itu seperti ini. Maka atas qadarullah itu ya mau nggak mau kita ini harus percaya. Kok ada seperti itu? Ya ada. Maka apa yang harus kita
lakukan, harus kita antisipasi, harus kita sikapi. Terus kita mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau mendengar cerita yang Johnny Indo kan, wah keren ya, gitu kan, keren. Tapi yang cerita berikutnya, naudzubillah min dzalik. Tokoh seorang agama, seorang tokoh agama Islam, kakaknya juga seorang tokoh yang luar biasa, seorang pujangga juga, adiknya menjadi pendeta, dan ini tidak pernah diekspos karena Buya Hamka sendiri taunya Willy Amrul itu juga baik-baik saja, oke? Karena meninggal duluan. Bayangkan kalau seandainya ini tidak meninggal duluan dan tahu kisahnya seperti itu, wah pasti terjadi perseteruan itu, dan ditulis mungkin oleh Buya Hamka, oke? Dalam sebuah kisah. Nah, ini kenyataan yang harus kita yakini dan kita imani. Tidak boleh kita mengelak. Nah, kemudian saya juga akan menceritakan juga ada satu hadis yang panjang juga, tidak akan saya bacakan karena terlalu panjang. Bahwa bekerjalah dan jangan menyerah kepada nasib. Nah, ini hampir sama ceritanya, cuman di sini ada kalimat hadisnya dari sahabat Ali. Ada kalimat yang begini, faqala man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah. Barang siapa yang ditentukan oleh Allah itu sebagai ahli sa'adah. Sa'adah itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu gambarnya orang-orang yang baik-baik, orang yang ahli surga, orang yang gemar melakukan kebaikan, orang yang gemar melakukan ibadah. Nah, semoga kita digolongkan sebagai ahli sa'adah, kebahagiaan. Nah, maka ahli sa'adah itu akan dimudahkan untuk menuju amal-amalnya ahli sa'adah, akan dimudahkan lah. Maka kita mohon kepada Allah, semoga kita ini terus dimudahkan untuk berbuat kebaikan itu. Alhamdulillah, dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai macam godaan kita bisa mengarunginya. Puasa itu kan godaan, tidak makan dan tidak minum. Itu kalau kita berada di lingkungan kita yang banyak orang-orang yang berpuasa itu ringan. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang banyak tidak puasa, maka puasa itu bisa terasa berat. Saya pernah tinggal di Semarang, Bapak Ibu. Di Semarang itu hari pertama puasa, ketika saya turun gunung, karena saya tinggal di Gunung Pati, gitu. Ini Bu Eni tahu biar nostalgia, ya. Di Gunung Pati itu saya tinggal sekitar 12 tahun. Lumayan nggih. Ya, Bu Eni cuma 4 tahun karena mahasiswa sing cekatan itu masuk langsung lulus gitu. Saya kan sampai bertahun-tahun kecandel bojo barang. 12 tahun. Itu kalau di sekarang di Gunung Pati tidak begitu terasa, tapi begitu saya turun sampai Mataram. Nah, Mataram itu Jalan MT Haryono, itu pusatnya peralatan teknik ya, karena saya kerjanya di bidang teknik ya. Nah, kemudian begitu saya masuk ke sebuah pelayanan itu toko gitu ya, itu yang tidak puasa itu seolah-olah memperlihatkan benar-benar iki lho raposo ki rapopo gitu loh, kempor gitu, seperti itu dengan santainya ya. Kemudian saya pernah mendapatkan juga seorang peminta-minta. Wah, saya ada orang minta-minta ini ya. Kemudian ketika minta-minta itu kan kelihatannya wah kasihan banget gitu. Nah, saya kasih ya, ini mumpung saya di bulan Ramadan. Wah iya. Kayak ini wah pelong gitu ya. Tapi begitu ngelirik ke belakang noleh gitu ya. Iyalah koyone peminta-minta, ternyata begitu sudah dapat duit selesai mampir warung karo udut. Aduh, jan koyone iki ya dadi gelo gitu. Nah, ini kejadian nyata. Kalau kita berada di lingkungan kita ini, alhamdulillah tidak terasa berat. Walaupun panas, tapi lingkungan do poso kabeh. Maka tadi saya jagongan juga di tempatnya yang meninggal tadi. Saya agak guyonan, ora ono permen iki. Gitu. Itu juga dengan santai ya, karena puasa semuanya, nggak ada yang itu namanya delik-delik gitu ya, sambil makan tidak ada.
Nah ini terasa mudah. Maka semoga kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, melakukan amal-amal ibadah itu. Karena ini gambaran orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlus sa'adah. Kemudian wa man kana min ahlis saqawah fasayasiru ila amali ahlis saqawah. Barang siapa yang ditentukan oleh Allah menjadi ahli saqawah, ahli kesusahan, neraka itu kesusahan, maka dia akan dimudahkan sekali untuk beramal amalnya ahli kesusahan. Maka ada orang yang dimudahkan sekali, jalannya mulus sekali. Penjenengan preso Donald Trump nggih Pak nggih. Kita bicarakan Donald Trump di sini nggak apa-apa. Pak Trump itu nggih, itu dengan mudahnya ibaratnya pencet tombol, sekarang ini Israel begini, sekarang Palestina begini. Itu kayaknya mudah sekali, ngumpulkan orang gitu. Yuk sekarang bikin perdamaian, tapi saya dalangnya kerusuhan gitu. Kok bisa-bisanya? Nah ini kan serasa dimudahkan sekali menjadi penguasa Amerika, menjadi global cop seperti itu kan. Kelihatannya kok mudah, kok ra ono gagal seperti itu. Kok yo bisa seperti itu, ekonominya kok yo lancar, kayaknya kok nggak ada yang menghalangi. Kayaknya doa kita kok tidak dikabul-kabulkan oleh Allah. Lah memang seperti itu. Amalnya itu dimudahkan. Untuk menuju ke situ tuh kok ya dimudahkan terus saja, nggak usah meri kita itu, tidak usah meri. Faqala i'malu, maka berkatalah, maka bekerjalah kalian. Fakullun muyassarun amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li amali ahli sa'adah wa amma ahlus saqawah fayuyassaruna li amali ahli saqawah. Maka teruslah kalian beramal, mumpung kalian itu digolongkan menjadi ahlus sa'adah. Maka terus saja kita selalu beramal dengan amalnya ahlus sa'adah. Wong wis direwangi kan gitu kan, direwangi lek-lekan bengi Lailatul Qadar, direwangi lambene bengoren lek deres Al-Qur'an. Ngantos bengoren apa mboten Pak? Oh mboten. Nganti wel-welan. Ono bengoren ono wel-welan nggih. Nah, itu dalam rangka apa? Kita itu untuk menuju agar kita dijadikan oleh Allah benar-benar mendapatkan sa'adah itu, surganya Allah. Maka teruslah bekerja, jangan kita berputus asa. Nah ini karena sudah 5:30, sudah ada semprit juga, dilirak-lirik terus maka endingnya kita bermuhammadiyah ini itu terus saja berbahagialah, berusahalah terus sampai benar-benar yang namanya Islam itu tersebar ke muka bumi dan orang Islam itu tercerahkan semuanya dengan Islam yang sebenar-benarnya. Dudu Islam sing etok-etokan, dudu Islam sing gadungan. Koyone Islam ning kok ya kaya-kaya udu Islam nek ngene iki ya. Nah ini PR kita semuanya, dengan tetap kita menjaga marwah kita, menjaga ukhuwah kita. Ya, prinsipnya kalau kita dakwah itu kena ikannya tapi tidak keruh airnya ini. Monggo yang namanya dakwah diramu dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ini karena kajian Ramadan ya, semoga di akhir Ramadan ini yang tadi sudah disampaikan Pak Ilhadi dalam perbincangan tadi, kok njur arep entek wae, krasa ora krasa Ramadan ya arep entek, arep lunga, tanggale dipandengi utawa ora arep entek. Lah ini mila monggo nggih kita terus berharap dengan terus menambah amal ibadah dan terus menambah semangat menjemput Lailatul Qadar. Saya senang dengan Lailatul Qadar tahun ini karena saya yakin ini selama malam ini ganjil semua. Gitu. Niki mengke malam pinten? Bagi kita malam 25. Nah, besok juga malam 25 juga gitu. Jadi setiap malam itu anggap mawon ganjil biar kita ketemu terus dengan Lailatul Qadar.
Dar ngaten kemawon nyun pangapunten ingkang kathah. Nasrum minna wa fatun qarib wa basiris sabirin ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khair. Kita sampaikan kepada Ustadz Muqarrabin atas tausiahnya sore hari ini yang insya Allah sangat-sangat bermanfaat buat kita semuanya dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Bapak Ibu jamaah Syafri Ramadan yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah lain-lain. Lain-lain yang pertama sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Keranggan, tetapi karena Mas Rohmat Mugiono sedang ada acara, sambutan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Keranggan akan disampaikan oleh Bapak Suwanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat sesepuh bin sepuh PCM PCA Keranggan, yang terhormat segenap pengurus PCM PCA Keranggan dan juga segenap hadirin sore hari ini, Syafri Ramadan putaran yang terakhir, yang ke-8 di Musola Nurul apa Mas? Nurul Huda, cahaya petunjuk. Ya, alhamdulillah. Saya mewakili Ketua PCM yang sedang berhalangan hadir karena ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan, tapi bukan ke toilet, tapi sungguh-sungguh. Kan ada di plaset kayak, oh tidak bisa diwakilkan, padunin yang toilet, bukan. Ya. Yang pertama mengucapkan selamat datang kepada semua saja. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, sehingga pertemuan ini menjadi regeng gayeng. Ya, nyenengke. Termasuk nyenengke untuk Mas Muqarrabin ketika ngendika ana sing ngrungokke ya seneng, jumlahnya saya oke, saya seneng, tapi kalau misalnya yang 7 ya gelem tapi rapatek seneng, kira-kira begitu. Terima kasih, selamat datang. Kemudian saya dititipi weling oleh Pak Ketua PCM bahwa supaya matur kepada panjenengan, mari semangat yang seperti ini besok di luar Ramadan pas kajian bulanan Sabtu kedua, kalau bisa ya dipisah-pisahkan untuk jumlahnya lebih banyak lagi dibanding biasanya. Karena yang saya ingat ketika kita pertemuan tiap bulan Sabtu kedua itu yang hadir itu maksimal 28 dari 42 nama. 42 nama itu kalau hadir semua 42. Tapi yang saya pernah mememori itu yang hadir 28 itu maksimal. Yang 14 itu genten-genti. Wingi datang, sekarang enggak. Sehingga jumlahnya enggak pernah mencapai 42, padahal anggota grup itu 42. Dulu saya pernah ngendikani Ustaz Lanang Mudadi itu bilang, salah satu bentuk dari loyalitas ketika kita menjadi suatu komunitas apapun, apakah di tempat pekerjaan yang kita digaji atau di tempat yang pas kita tidak digaji di kegiatan sosial, RT, RW, organisasi, salah satu bentuk bahwa kita itu menjadi anggota yang baik adalah teko rikala diundang. Itu standar baik. Atau misalnya nggak datang ya izin. Nah, maka melalui saya Pak Ketua PCM, tolong Pak untuk disampaikan besok barbodo ya tetap semangat sing rawuh ben akeh. Nggih, sendika. Kemudian sore hari ini nanti ada tasarufan. Ya masih latih, betul. Tasarufan ya.
Monggo nanti disikapi sebaik-baiknya. Yang biasanya menjadi talang atau menjadi peralon untuk menyampaikan kepada yang berhak, monggo diterima dan kemudian disampaikan kepada yang berhak. Itu saja yang saya sampaikan. Kemudian kepada Bapak Haji Suparjono sekeluarga dan juga Bapak Haji Sularto dan segenap takmir Masjid Nurul Huda, saya sampaikan jazakumullah khairan katsiran. Apapun yang panjenengan siapkan hari ini lebih baik dibanding yang lalu-lalu, ya Mas, lebih baik dibanding yang lalu-lalu. Ya tapi situasional. Misal yang lalu di rumah Pak Cairin karena situasi dan kondisi tidak pakai audio. Pak Bambang lingendika, ya banter-banter kene ngaku ra krungu. Ini enggak apa-apa, itu namanya dinamika. Ya. Demikian saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Sekali lagi ajaan kami jangan semangatnya di dalam Ramadan saja ngajinya, tapi nanti di luar Ramadan kita tetap semangat. Salah satu tanda berhasilnya seseorang ibadah di bulan Ramadan katanya, kata Pak Kiai, para ulama, para ustadz, apa yang sudah disemangatkan di dalam Ramadan berlanjut setelah Ramadan, itu berhasil. Tapi kalau apa yang disemangatkan di bulan Ramadan keluar Ramadan terus berhenti, namanya nggak berhasil, pendidikan Ramadannya gagal. Demikian, nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Suwanto mewakili sambutan Ketua PCM Keranggan. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah lain-lain yang kedua. Kami sampaikan bahwa perolehan infak kupluk sore hari ini memperoleh uang infak sejumlah Rp233.000. Semoga Allah menerima infak Bapak Ibu semuanya dan memberkahi rezeki Bapak Ibu semuanya. Acara yang selanjutnya adalah pentasarufan Pak Bendara, Mas Bendara, ini ada tambahan dari Ustadz Mukorobin. Jazakumullah, semoga Allah diralat. Jadi jumlahnya ada tambahan infak dari Ustadz Mukorobin sehingga jumlahnya menjadi Rp240.000. Semoga Allah menerima infak Bapak Ibu semuanya termasuk Ustadz Mukorobin dan memberkahi rezeki yang Allah amanahkan, yang Allah titipkan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara yang selanjutnya adalah pentasarufan zakat mal yang dihimpun oleh KL Lajismu PCM Keranggan. Dalam hal ini yang menghandle adalah Bapak El Hadi selama kurang lebih 1 tahun. Kepada Bapak El Hadi, waktu dan tempat secukupnya, sepenuhnya kita haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur tinawatin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Mukorobin yang tadi telah menyampaikan materi pada acara Safari Ramadan putaran yang ke-8 atau terakhir. Yang saya hormati Ustadz Wanto selaku anggota PCM dalam bidang tabligh yang tadi sudah mewakili
dari Bapak Ketua PCM, karena hari ini Bapak Ketua PCM, Sekretaris PCM juga pas ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian kemarin Pak Mudiono selaku bidang wakaf juga izin karena diundang acara kajian atau buka bersama di sekolah dulu yang dipimpin, yaitu SMK Muhammadiyah 2 Mertowidan. Kemarin izin bersama Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas saya selaku KL Lazismu PCM Keranggan. Ini untuk tahun yang kedua bagi saya, yang dulu sudah diampu oleh Bapak Sairin bertahun-tahun, karena kemarin menghendaki dari pimpinan cabang untuk peremajaan atau yang muda-muda, ya saya sebisanya kita melangkah dalam rangka untuk kita menghimpun utamanya zakat mal yang dilaksanakan nanti setahun sekali. Namun demikian sebelumnya ingin kita sampaikan terlebih dahulu untuk yang pertama untuk daftar muzaki. Tadi disampaikan oleh Ustaz Suwanto bahwa di grup ini ada sekian jamaah atau sekian anggota. Namun di daftar muzaki sampai hari kemarin itu yang tercatat untuk membayarkan zakat lewat KL Lazismu PCM itu hanya 16 orang, atau 16 orang itu terdiri dari ada instansi yang selain perorangan, yaitu di Amal Usaha Muhammadiyah itu TK Aba Ar-Rahmah ini yang dari dulu rajin, ini dari 12 bulan, ini 11 bulan selalu iur, data ada. Dari perolehan ini untuk tahun ini ada peningkatan, alhamdulillah, terkumpul 35.845.845 sampai hari kemarin. Sekali lagi 35.845.000 rupiah. Kemudian kita setorkan ke Lazismu PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah, karena nanti yang punya hak untuk mengaudit itu adalah di Lazismu PDM. Nah, setelah kita audit selama setahun, kita laporkan ke wilayah dan pusat, baru kita nanti pengajuan di akhir-akhir Ramadan ini. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya sudah mengajukan, 3 hari yang lalu, untuk pengajuan untuk kita mentasarufkan kepada yang berhak. Kalau tahun kemarin mohon maaf mepet sekali, jadi pengajuannya itu 1 hari sebelumnya, sehingga hari hanya itu saya harus ke sana bolak-balik. Tapi alhamdulillah ini tahun ini diparingi lancar, baik dari yang muzakinya, mungkin nanti yang lain-lainnya. Itu sementara yang disampaikan. Dan untuk 35.845 ini kita tidak pengajuan semuanya, harus ada yang kita tinggalkan beberapa rupiah di sana. Dulu ada masukan-masukan dari pengurus, jangan dihabiskan, minimal kalau kita setor kok 10 juta ya jangan 10 juta, atau jangan lebih, kita nggak enak dari sana, kan nanti juga ada yang butuh atau hak-hak yang dipenuhi. Itu saja untuk yang saya sampaikan. Harapan kita, harapan Bapak Ketua PCM dan Bapak Sekretaris PCM kemarin adalah nanti dari semua anggota ini bisa untuk membayar zakat mal, zakat yang lainnya juga di KL Lazismu. Seberapa besar monggo nanti sesuai dengan harta Bapak Ibu masing-masing, walaupun belum nisab, barangkali nanti kita latihan lah apa itu infak atau sedekah. Ini untuk menghimpun sedikit-sedikit, nanti insya Allah akan terkumpul. Kalau sekarang baru 16, monggo nanti besok mungkin yang kita daftar mustahik nanti meningkat menjadi muzaki untuk tahun berikutnya. Kemudian mohon maaf sekali apabila tahun kemarin ada yang mendapatkan, untuk tahun ini tidak mendapatkan karena kita ada pengembangan di bidang lain. Kemarin Bapak Ketua PCM, Bapak Sekretaris PCM menghendaki untuk PRM dikasih dalam rangka untuk motivasi, untuk stimulan untuk menggerakkan organisasi di PRM, yang di sini ada 4 PRM, yaitu PRM Sanggerahan, Keranggan, Sanggerahan, Tempuran, dan yang terakhir kemarin dikukuhkan adalah Ngwet. Ini 4. Berapa besarnya nanti walaupun sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan kemarin sudah kita konsultasikan dengan Ustadz Saifuddin Caisan, selaku beliau adalah Dewan Syariahnya
ekonomi di Temanggung, di BKU, di BTM dan sebagainya. Sehingga diperbolehkan dalam rangka untuk berdakwah. Salah satu 8 asnaf nanti yang akan mendapatkan dibina dakwah. Segera itu, dan mohon maaf nanti saya tidak, misalnya Pak Ali sana ke sana, kemudian Pak Hakim ke sana, mungkin nyun sewu panjenengan yang ke sini ben mempercepat pentasarufan dan tidak wirawiri. Gitu saja. Dan nanti mohon maaf jika ada nanti yang harus kita titipkan, beberapa yang harus kita titipkan. Bapak Sairi Rapat. Ustaz Saifuddin Zuhur. Bambang Sairin. Kemudian untuk Ustadz Lanang bisa diwakili Bu Eni. Kalau Ustadz Bambang minta tolong Bu Eni. Untuk TKA Pak Rohmah PAUD KP Al Hikmah biasanya diwakili Pak Jono ya.
Bapak Paiman, Pak Woko. Mas Imam Sintianto. Pak Lisanadi. Ora dikurangi to, Ki. Ya maksudnya nek wingi 5. Nah iya. Perwakilan dari Tempuran Pak Suripto, napa Pak Paring? Pak Haji Edi Prayitno, Pak Edi mboten. Pak Edi, Pak Subardi. Tanda tangan ini Pak. Ditunjukkan. Rakitan Mas. Pun. Ya. Nggih. Tanda tangan ini. Nomor pinten? Alih. Nuwun ya Mas. Bapak Haji Zaini, Pak Lukman Hakim. Bapak Ismail.